jumpa lagi dengan saya di sini, Stiana Afifa. Kali ini saya datang untuk membawakan tentang topik memahami konflik sosial. Kalau kemarin tentang transformasi sosial itu apa, transformasi konflik itu apa, kali ini saya akan membawakan tentang memahami konflik sosial itu sendiri apa. Nah, di sini sudah ada ya contoh konflik sosial yang sudah ramai diperbincangkan oleh warganet. Jadi, pengertian konflik. Jadi, pertentangan atau perselisihan antar kelompok dan antar warga dalam kehidupan sosial dan politik karena adanya pelanggaran nilai sosial, norma, dan struktur sosial di dalam masyarakat. Dan perbedaan kepentingan dapat juga memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat. Jadi, di dalam masyarakat tuh kan ada tiga unsur nih, ada nilai sosial, norma, dan struktur sosial. Andaikan dari ketiga ini ada masyarakat yang melanggar, ada individu yang melanggar, itu akan memicu konflik sendiri karena ini sudah diatur untuk menjaga tatanan di dalam masyarakat supaya damai dan tidak ada konflik. Dan juga perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan, perbedaan penilaian itu juga dapat memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat. Lalu konflik dipicu karena ada kepentingan yang diperebutkan oleh para aktor. Di sini ada aktor A, kita sebut dengan aktor A. Lalu di sini ada kepentingan, dan di sini ada aktor B. Aktor A dan aktor B ini berseteru karena dia memperebutkan kepentingan, yaitu kepentingan sumber daya atau kepentingan yang lainnya. Karena keduanya itu ingin mendapatkan kepentingan ini secara utuh, maka mereka terjadi konflik untuk mendapatkan kepentingan ini. Lalu aktor yang terlibat dalam konflik, di sini ada 3 aktor. Yang pertama yaitu para aktor protagonis yang tercipta oleh konflik. Jadi di sini aktor-aktor ini tercipta karena adanya konflik. Lalu yang kedua para pendukung. Nah, aktor yang terlibat itu kan biasanya antara 2 atau 3. Nah, setiap aktor itu memiliki pendukungnya. Ya, kamu benar, kamu harus melakukan ini. Dan biasanya para pendukung ini juga membenci para pendukung dari lawan aktor tersebut. Seperti itu, kayak lawan lah intinya. Lalu ketiga ada mediator. Mediator di sini menjadi pihak ketiga untuk menengahi konflik antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Jadi untuk mencari kesepakatan atau nilai tengah supaya konflik itu bisa selesai atau bisa diredam. Lalu sumber-sumber terjadinya konflik. Jadi yang pertama itu adanya kesenjangan yang berlangsung lama dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Nah, di sini kita kan tahu ya, kekayaan dan kekuasaan itu merupakan hal utama yang banyak diperebutkan oleh banyak orang. Semakin lama distribusi itulah semakin untuk sampai ke masyarakat, maka semakin tinggi pula nilainya, sehingga terjadi kesenjangan antara kekayaan dan kekuasaan di dalam lapisan masyarakat. Lalu yang kedua, adanya konsumsi energi yang berlebihan dan meningkatnya populasi. Ini biasanya terjadi pada negara yang berkembang atau yang menuju berkembang, karena semakin banyak populasi, maka semakin sedikit pula persediaan makanan yang ada. Jadi di sini terjadi konflik untuk merebutkan kebutuhan sumber daya yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, berlanjutnya militerisasi dalam relasi keamanan, contoh perkembangan nuklir. Nah, kita tahu ya teman-teman, untuk yang perkembangan nuklir ini negara Korea Utara itu mengembangkan senjata nuklir untuk melindungi negaranya tersebut. Dan dia juga melakukan gencatan senjata dengan tetangganya, yaitu Korea Selatan. Jadi di sini itu militerisasi dapat menyebabkan konflik. Salah satunya perkembangan nuklir. Oke, selanjutnya ada gaya 5 pendekatan menghadapi konflik. Nah, di sini ada garis putus-putus ya, teman-teman. Nah, garis putus-putus ini dinamakan oleh relasi. Jadi, yang pertama, gaya pendekatan itu adalah menghindar. Jadi, di sini itu tidak ada yang menang-menang atau tidak ada yang kalah-kalah. Jadi, mereka menghindari respon, seperti itu. Lalu, yang kedua itu ada kompromi. Di sini ada yang menang kalah, ada yang jalan tengah, seperti itu. Jadi, enaknya gimana nih dapatnya dari kesepakatan, dari negosiasi itu dapatnya gimana. Lalu juga ada yang ketiga, di sini menang-menang. Jadi di sini konflik kan memperebutkan kepentingan. Nah, kepentingannya si A dan si B itu apa dulu. Jadi mereka punya kesepakatan, jadi mereka tidak ada yang dirugikan. Jadinya mereka ada yang menang-menang, meskipun tidak menang secara seutuhnya, tapi mereka tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Lalu yang di sini ada akomodasi, ada kalah dan menang.
Jadi di sini itu akomodasi merupakan pandangan dari pihak lain dan membiarkan pandangan tersebut menang sementara dirinya sendiri menyerah, mendukung atau mengaku salah. Jadi di sini akomodasi dia bisa aja mengaku dirinya menyerah, tapi juga dia bisa mendukung atau dia juga mengaku salah, seperti itu. Lalu ada kompetisi. Jadi kompetisi itu ada yang menang dan kalah. Jadi suatu konflik itu kan diperbutkan oleh 2 orang. Nah, sebelum itu dinyatakan menang atau kalah, mereka berkompetisi terlebih dahulu. Lalu di sini ada proses transformasi konflik. Jadi awalnya nih dari konflik yang terbuka. Lalu lari ke sebelah kiri, persiapan untuk dialog. Lalu ke arah sebelah kiri lagi, yaitu negosiasi. Dari hasil negosiasi ini biasanya bisa menggunakan mediator atau hanya 2 konflik yang terlibat itu, 2 aktor yang terlibat dalam konflik. Jadi dari negosiasi ini turun untuk menemukan sebuah kesepakatan. Jadi kesepakatannya gimana nih dari konflik tersebut? Dari kesepakatan ini lalu memproses hasil kesepakatan. Jadi kesepakatannya itu diproses lalu menjadi sebuah hasil rekonsiliasi. Dari hasil rekonsiliasi ini, lalu ada penciptaan perdamaian. Pertama, pembangunan kembali komunitas. Yang kedua, rekonstruksi atau pembangunan. Dan ketiga, demokrasi atau partisipasi politik. Lalu ke kanan, dari penciptaan perdamaian itu terbentuklah proses konstan untuk pelestarian perdamaian, pengelolaan konflik, konstruktif untuk pencegahan konflik. Jadi penciptaan perdamaian ini sebagai cara juga untuk pencegahan konflik. Jadi sebelum ada konflik, kita lihat dulu nih penciptaan perdamaiannya bagaimana. Jadi ini bisa digunakan pada waktu yang akan datang. Seperti itu. Oke, atas perhatian Bapak Nofri sebagai dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Transformasi Konflik dan Perdamaian, serta teman-teman yang menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.